Baik, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang rekapitulasi sensus ya. Rekapitulasi. Nah, seperti ini contoh soal ya yang kita akan bahas ya. Ada satu contoh soal. Kita akan coba inputkan ke dalam formnya ya, seperti ini form dari rekapitulasi sensus harian pasien rawat inap ya. Ini seperti untuk contoh soal seperti ini ya. Diketahui data pelayanan di sebuah rumah sakit ya pada bulan Februari 2018. Nah, datanya seperti ini. Ada pasien masuk ya, pasien masuk itu sudah ditentukan. Pasien pindahan juga sudah ditentukan pada tanggal dan jumlahnya, serta untuk pasien dipindahkan ya sudah ditentukan juga, terjadi pada tanggal 4 ya sebanyak 4 orang, tanggal 5 sebanyak 15, tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 Februari terjadi masing-masing yaitu 1 orang. Itu juga dengan pasien keluar ya, jumlah pasien meninggal ada yang kurang dari 48 jam dan ada yang lebih dari 48 jam. Ya, berikutnya juga ada pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama, terjadi setiap harinya masing-masing sebanyak 2 orang. Nah, untuk jumlah rawat ya secara berturut-turut juga ditentukan di soalnya. Jadi kita tinggal menginputkan ya ke dalam form yang sudah disediakan. Nah, untuk pasien awal yaitu sebanyak 37 orang. Baik, kita akan coba lihat bagaimana cara penginputan ya. Kebetulan di sini saya sudah coba inputkan ya. Nah, jadi di sini pada rekapitulasi sensus harian pasien rawat inap itu juga ada bulan ya, bulan dari rekap tersebut. Begitu juga dengan tanggal, ruangan, serta jumlah tempat tidur tentu juga sudah ditentukan. Nah, kita akan lihat item-item yang ada pada rekapitulasi. Ya, di situ ada pasien masuk ya, ini pasien masuk. Nah, pada pasien masuk itu ada tanggal ya, pasien awal, pasien baru, dan pindahan. Ya, ada 3 item ya, 3 item di sini. Nah, oke, berikutnya ada jumlah ya, jumlah dari pasien masuk tersebut. Baik, kita akan lihat pasien keluar hidup. Nah, di sini ada pasien keluar hidup yaitu dipindahkan, pulang hidup, permintaan sendiri ya. Selanjutnya melarikan diri, dirujuk, dan untuk jumlah keluar hidup yaitu penjumlahnya di sini. Selanjutnya yaitu untuk pasien meninggal. Nah, untuk pasien meninggal yaitu ada yang kurang dari 48 jam ya, ini. Nah, ada juga yang lebih dari 48 jam. Nah, sini untuk penjumlahannya. Selanjutnya untuk jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Ya, untuk jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Oke, nanti kita akan inputkan. Selanjutnya jumlah lama dirawat. Ya, berikutnya pasien masuk dan keluar pada hari yang sama. Berikutnya pasien yang masih dirawat ya. Selanjutnya yaitu ada untuk hari perawatan ya, per kelasnya ada utama, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Terakhir yaitu maksimal hari perawatan. Nah, kita akan coba lihat satu persatu di sini ya. Untuk pasien masuk itu, untuk pasien masuk pasien awal yaitu seperti pada soal ya. Ini kebetulan tidak sama ya, ini hanya untuk contoh soal saja, yaitu ada 37 dia ya, ada 37 orang ya. Kita ganti samain dengan yang di form, itu ada 35 orang ya, ada 35 orang. Kita akan inputkan di sini yaitu 35 secara manual ya. Kita akan input secara manual di sini 35.
Ya, selanjutnya untuk pasien baru. Nah, untuk pasien baru itu sudah ditentukan di soal. Ya, pasien baru sudah ditentukan di soal, kita tinggal masukkan ya, memasukkan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, sini ada 2, 5, 3, 7 itu diinputkan secara manual. Berikutnya untuk pindahan juga diinputkan secara manual. Ya, kita akan input secara manual. Sedangkan untuk jumlahnya kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan yaitu pasien masuk ini secara keseluruhan, yaitu dari pasien awal, pasien baru, dan pasien pindahan dengan cara yaitu sama dengan ya sum dan diblok dari pasien awal sampai dengan pasien pindahan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan pasien keluar hidup. Ya, pasien keluar hidup mulai dari pindahan sampai dengan yang dirujuk, yaitu untuk menjumlah, yaitu kita nanti akan jumlahkannya jumlah keluar hidup. Untuk dipindahkan itu juga diinputkan secara manual. Pasien pulang hidup juga diinputkan secara manual, begitu juga dengan pasien yang atas permintaan sendiri, melarikan diri dan dirujuk. Dan nanti untuk jumlah kita akan sama dengan yang tadi, yaitu sama dengan sum buka kurung lalu diblok dari pasien pindahan sampai dengan yang dirujuk. Oke. Nah, untuk seterusnya itu tinggal ditarik ke bawah ya. Oke. Selanjutnya yaitu untuk pasien meninggal ya, kita akan input secara manual, yaitu untuk yang ada yang kurang dari 48 jam kita akan inputkan, dan juga ada yang lebih dari 48 jam, yaitu kita akan memperhatikan tanggal pada soal yang sudah diberikan. Ya, untuk jumlah juga sama, kita akan inputkan ya. Kita akan inputkan untuk jumlahnya yaitu sama dengan sum ya, buka kurung, kita akan blok ya yang ini. Oke, tutup kurung lalu enter ya, akan didapatkan. Untuk hasil berikutnya itu tinggal ditarik ke bagian bawahnya. Nah, selanjutnya untuk jumlah pasien keluar hidup dan meninggal ya. Pasien keluar hidup dan meninggal juga seperti itu, kita akan jumlahkan ya, yaitu jumlah yang keluar hidup, yaitu ada kolom ini ya. Ini keluar hidup ya. Selanjutnya untuk yang meninggal ya, di kolom yang nomor 14 ini. Oke, berarti kita akan inputkan ya, sama dengan yang tadi jumlahnya, yaitu sum sama dengan sum ya, buka kurung. Nah, lalu kita akan ambil pada angka pasien yang keluar hidup ditambah dengan pasien yang keluar meninggal. Ya, baik. Untuk jumlah lama dirawat itu akan diinputkan secara manual. Pasien masuk dan keluar pada hari yang sama juga akan kita inputkan secara manual. Pasien yang masih dirawat ya, pasien yang masih dirawat yaitu kita akan inputkan ya jumlah pasien masuk ya, yang ini ya, jumlah pasien masuk. Nah, kita akan kurangi dengan pasien yang keluar hidup dan meninggal ya, sehingga didapatkan pasien yang masih dirawat. Selanjutnya ini untuk mencari maksimal hari perawatan ya, maksimal hari perawatan yaitu ini ya, pasien masuk dan keluar pada hari yang sama ditambah dengan pasien yang masih dirawat, maka didapatkanlah maksimal hari perawatan ya. Kita kembali ke pasien awal. Setelah ini semuanya terisi, kita akan lihat pasien awal berikutnya ya. Tadi kan baru hanya satu ya, satu yang kita dapatkan pasien awal. Selanjutnya untuk pasien awal berikutnya yaitu tentu pasien yang masih dirawat ya. Nah, di sini ini sebenarnya pasien yang masih dirawat. Nah, kita harus memindahkannya ke bagian pasien awal di sini. Ya, caranya cukup dengan sama dengan dia berada di kolom berapa ya, sama dengan R berapa yang pasien masih dirawat ya, seperti ini. Kita akan sama dengan R9, kebetulan pasien yang masih dirawat itu berada pada kolom R ya. Oke, seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu kita akan blok ya, kita akan blok. Nah, selanjutnya untuk pasien
pasien untuk jumlah keseluruhannya ya, seperti di sini kita akan jumlahkan semua kolom ya. Nah, untuk jumlah kita akan tinggal sum kan ya, sum, tarik dari atas sampai ke bawah. Itu juga dengan seterusnya sampai maksimal hari perawatan ya. Seperti itu ya untuk penginputan dari form rekapitulasi sensus harian pasien rawat inap ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.